Jadi lagu yang barusan itu yang aku nyanyiin berkaitan dengan kesaksianku pada hari ini, bahwa Tuhan itu selalu menolong aku di masa apapun, di masa sulit apapun. Dia selalu menolong dan mengulurkan tangannya. Halo, kenalin, nama aku Sekina, biasa dipanggil Kina, dari kelas 12 IPA SMA Kristen Kanaan. Dan pada hari ini aku bakal kesaksian mengenai kebaikan Tuhan Yesus, bahwa dia sudah membawa damai sejahtera di kehidupanku. Sebenarnya kalau misalnya mau diceritain satu-satu kebaikan Tuhan Yesus selama hidupku itu banyak banget. Dan mungkin aku bakal pilih yang baru kejadian kemarin-kemarin. Pada tanggal 8 hari Kamis itu aku sempet sakit. Dan sakitnya itu belum tahu pada hari itu aku sakit apa. Pada saat itu yang aku rasakan itu panas, mual, terus aku nggak bisa makan sama sekali. Tapi emang dipaksa sih sama mama, akhirnya makan 2 suap, puji Tuhan. Dan pusing, kepalanya tuh pusing. Yang aku lakuin seharian dari tanggal 8 pagi sampai malam itu cuman tiduran. Itu bener-bener lemas, jalan aja tuh kelayangan gitu loh, gak bisa ngapa-ngapain, megang HP pun pusing, ngeliat layar itu pusing. Dan akhirnya seharian itu aku tidur, mama aku ngerawatin. Dan aku udah ngejalanin yang aku rasain seperti yang tadi aku jelasin itu selama 3 hari kalau nggak salah. Terus pada saat tanggal 12 itu tuh aku udah merasa oke, aku udah feeling, oh aku udah bisa nonton TV, aku udah baikan, terima kasih Tuhan. Karena aku juga didoain mama papa, didoain keluarga, aku juga doain buat diri aku sendiri. Aku kira, oh aku udah sembuh, ya udah gitu loh. Aku akhirnya dari pagi nonton drakor, itu aku sempet izin ya, jadi aku tidak masuk sekolah karena emang penyembuhan. Cuman tiba-tiba pada saat sore hari aku mimisan gitu. Wah, mamaku panik. Mamaku sama papaku kira, oh aku dapet kena DBD nih, karena gejalanya ya yang pas itu DBD. Cuman dari atas sampai bawah kaki aku tuh nggak ada yang namanya bintik-bintik merah. Biasa kan DBD itu ditandai paling identik dengan bintik-bintik merah. Jadi mama papaku bingung. Akhirnya memutuskan kita pergi ke IGD. Ya, ke IGD. Kita pas itu ke rumah sakit. Pada saat itu aku belum dicek darah, aku cuma dikasih obat penurun demam. Terus akhirnya aku pulang balik ke rumah, aku tuh tidur lagi. Aku bener-bener, wah Tuhan, aku ini gak enak banget. Tuhan, sakit itu bener-bener gak enak, gak bisa ngapa-ngapain. Yang harusnya aku ikut pensi, bahkan aku jadi gak ikut pensi karena emang harus sakit gitu loh. Harus tiduran, istirahat banyak buat pemulihan gitu. Ya belum pemulihan sih, masih penyembuhan. Kayak akhirnya selama malam itu aku keringat banget, kata mama aku, sampai ganti baju lagi, ganti baju lagi, ganti baju lagi. Ada kali 3 kali atau 5 kali gitu. Paginya aku oke, aku baik-baik aja. Cuman ternyata aku tuh demamnya nggak turun-turun, kayak masih lemas. Ya akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit. Aku balik lagi ke rumah sakit itu besoknya. Terus akhirnya aku harus dirawat gitu, karena di RS itu aku akhirnya cek darah karena emang nggak tahu sakit apa kan ya. Dan katanya tuh DBD-nya negatif, namun trombositnya tuh turun. Kata dokternya sih baru mau DBD. Aku kayak, aduh ya Tuhan, trombosit aku kenapa bisa serendah ini gitu loh. Tuhan, nggak enak ya ternyata rasa diinfus itu, karena pada saat itu aku diinfus. Istirahat di rumah sakit itu, puji Tuhan, besoknya aku balik. Cuman kata dokternya, dia bilang kayak gini ke mama aku yang jaga di situ, Bu, sebenarnya dokter tuh mengajukan bahwa untuk istirahat aja, tiduran aja di rumah sakit, bakal dikasih kamar, cuman harus pindah dari rumah sakit ke lainnya karena kamarnya lagi full gitu kan.
ya mamaku bilang mikir gitu, besok kan coblos tanggal 14 nih ya, mending pulang gitu. Terus ngerasa aku pasti kuat, aku bisa ngadapin ini gitu, dengan iman pasti bisa semua. Intinya doa kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan. Aku juga merasa oke, aku pulang rumah istirahat udah sembuh gitu kan, percaya aja dengan iman walaupun dokter bilang udah dirawat aja di rumah sakit. Pada sore atau siang hari itu aku balik ke rumah. Aku makan dengan seperti biasa, dan yang gak enaknya aku harus minum jus jambu. Dan kalian kalau misalnya mau tahu, aku tuh gak suka banget buah, jus pun aku gak mau minum. Terus aku dikasih minuman angka, dan aku tuh happy-nya tuh teman-teman aku, tetangga aku, keluarga aku tuh khawatirin aku, masih mau peduli kepada aku. Thank you Lord, udah mau ngasih lingkungan yang baik kepada aku. Jadi setelah dari sakit ini aku tahu kalau Tuhan tuh ngasih aku di lingkungan yang baik, teman-teman aku dijaga, terus keluarga aku itu puji Tuhan masih sayang sama aku, terus yang lainnya tuh ya intinya masih peduli sama aku gitu loh. Bahkan ditanya-tanya apa kabar, walaupun aku belum bisa ngabarin mereka karena megang HP aja tuh pusing gitu. Dan pada hari itu paginya tanggal 14 itu aku kan pergi ke tempat coblos, dan walaupun masih kelayangan aku harus nyoblos, karena kalau misalnya kan kita udah dikasih hak milih kan, masa kita nggak memilih gitu siapa gitu ya. Pulang-pulang aku istirahat lagi, seharian aku istirahat sampai besok-besok, dan puji Tuhan tanggal 19 itu aku bisa masuk ke sekolah lagi. Jadi intinya dari kesaksian aku tuh, dari awal sampai akhir tuh Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Mungkin semua itu memang butuh proses, yang namanya proses itu kita harus jalani dan imani di dalam Dia, karena Tuhan tuh bakal memberikan yang terbaik buat kita. Ya buktinya pada hari ini aku masih ada, aku bisa ngasih kebaikan Tuhan lewat video ini. Kalau misalnya Tuhan itu memang benar-benar membantu kita. Dan yang terakhir ingin aku sampaikan, di Yesaya 41 ayat 13 tertulis bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi teman-teman jangan khawatir mengenai masa depan kita, mengenai masalah hidup yang lagi kita tanggung, apa yang lagi kita lewati, tapi semua serahkan kepada Tuhan. Jangan kita lari ke manusia, jangan kita mengandalkan Tuhan, maksudnya mengandalkan manusia, namun mengandalkan Tuhan Yesus. Karena yang pertolongan paling terbaik ya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Sekian dari kesaksian aku, semoga kesaksian aku bisa memberkati yang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like ya. Thank you. Bye bye. God bless you.